الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Hadisnya mutawatir, riwayat Bukhari dan yang lainnya. Lantas bagaimana kalau kita sekarang ini kan nggak bisa ketemu dengan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ketika generasi tadi, tabi'ut tabi'in menurunkan terus sampailah kita. Kita pun terus menurunkan terus sampai generasi terus setelah kita nanti, berarti kita juga salaf mereka. Salaf artinya pendahulu. Maka ada istilah salafus sholih, pendahulu yang sholih. Maka jadilah kita pendahulu yang sholih terhadap anak keturunan kita nanti ke depannya. Masya Allah. Kalau kita sudah dapat seperti ini, maka kita akan mendapatkan satu hal yang sangat apik sekali. Lantas ini poin kedua yang terakhir, sebetulnya banyak, tapi karena mengingat penjelasannya masih sangat banyak. Lantas apa hakikat salafus sholih yang sebenarnya? Ini saya ambil dari fatwa Syekh bin Baz rahimahullah. As-salafus sholih adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang menjalani jalan mereka dalam beragama, termasuk di dalamnya para tabi'in, atba'at tabi'in, juga madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, dan yang selain mereka yang berjalan di atas yang hak dan berpegang teguh kepada Alkitab Al-Aziz dan Sunnah Al-Mutahharah, baik dalam bab tauhid, dalam bab asma wa sifat, maupun dalam semua perkara agama lainnya. Inilah hakikat salafus sholih. Masya Allah. Jadi sangat apik sekali yang harus kita ketahui. Berikutnya yang ketiga, setelah benar tauhidnya, setelah benar cara ia mengambil agama itu dari mana, yakni dari Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami oleh salafus sholih. Salafus sholih tadi siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Maka yang ketiga syarat da'i itu adalah salamatul amali, beramal dengan benar. Seorang berdakwah atau mengajak kepada agama yang hak Islam ini, maka harus ia benar dalam beramal. Amal dikatakan benar, ada dua syarat yang harus diketahui. Pertama, ikhlas, tujuannya semata-mata karena Allah. Kedua, caranya ittiba. Ittiba itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ikhlas lillahi ta'ala adalah Quran surat 98 ayat ke-5. Silahkan akhi. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas semata-mata. Ikhlas mendapatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Iya, itu dalil harus lillah. Kemudian dalil ittiba
Quran surat 3 ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar. Surat 3 ayat 31. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Jadi sangat jelas sekali bahwa kita wajib mengikuti Nabi. Kemudian itulah manusia terdiri dari dua, jasmani dan rohani. Rohaniyahnya adalah niat. Jadi niat itu ada di hati. Sedangkan jasmaninya caranya. Maka Rasul itu diciptakan dari golongan kita sendiri. Itu. Rasul diciptakan dari golongan manusia aja masih banyak yang menjadikan alasan. Itu kan Rasul. Nah, gitu kan? Kita kan manusia biasa. Memang Rasul bukan manusia biasa. Rasul juga manusia biasa. Ini. Kemudian ternyata niat yang di dalam hati tadi sudah 50% nilainya. Sedangkan menjalankan itu 50%. Dan ternyata itu adalah makna syahadatain. Disebut syahadatain karena ada dua yang kita saksikan, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Itulah niat kita, itulah rohani kita, itulah lillahi ta'ala. Itu tadi. Sedangkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itulah cara kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahullah, kalau kita sudah beramal benar maka mendakwahkan kepada orang insyaallah juga benar. Kenapa? Karena tidak ada niat, tidak ada tujuan, tidak ada harapan kecuali apa? Lillah. Tidak menjalankan, tidak berjalan, tidak berpendapat kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, inilah adab kita berdakwah atau adab kita menyampaikan kebenaran. Yang pertama, harus dilandasi niat yang ikhlas. Jadi apapun kita, apalagi mengajak kepada hamba-hamba Allah ke jalan yang benar, wajib niatnya lillah. Tidak ada pamrih, tidak ada tujuan, tidak ada harapan kecuali lillah. Banyak sekali ayat. Tadi sudah disampaikan 98 ayat kelima, boleh ditambah surat 18 ayat 110. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya mengikuti petunjuknya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya,
hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Iya, coba perhatikan di situ. Allah memerintahkan kalau kita hendak berjumpa dengan Allah, jumpa dengan Allah berarti insya Allah masuk surga. Karena puncaknya kenikmatan surga itu bertemu dengan Allah. Syaratnya Allah berikan dua, beramal solih. Amal dikatakan solih kalau dua syarat tadi, ikhlas dan ittiba. Itu tadi. Kemudian tidak menyekutukan kepada Allah dalam beribadah. Lihat, tidak menyekutukan Allah meskipun dalam ibadah, bentuk ibadah apapun tidak boleh disekutukan, tidak boleh niatnya karena selain Allah. Itu, Masya Allah. Dalil yang kedua dari as-sunnah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Ini syarat pertama. Syarat kedua, menasihati orang, mengajak kepada jalan kebenaran. Yang kedua adalah caranya apa? Harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bikin konsep sendiri. Iya banyak sekali orang beragama bikin konsep sendiri, kemudian diajarkan kepada orang lain. Kasihan orang yang didakwai seperti itu. Islam itu sudah sempurna, nggak boleh ditambah dan nggak boleh dikurangi. Ya, sekali lagi, Islam itu sudah sempurna, jangan ditambah dan jangan dikurangi. Baik, silahkan, tolong ini diperhatikan benar. Iya. Kembali kepada kemurnian agama, bahwa Islam itu sudah sempurna, jangan ditambah dan juga jangan dikurangi, apalagi sampai dimodifikasi. Iya. Jadi di dalam Islam, siapa yang mengatakan Islam itu sudah sempurna? Sekali lagi, siapa yang mengatakan Islam itu sudah sempurna? Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat 5 ayat ketiga. Islam itu sudah sempurna, ma'asyiral muslimin. Iya, ketiga, agak panjang ayatnya. Langsung aja karena waktu, ya. Pada hari ini, betul. Ya, pada hari ini kusempurnakan. Ya. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, dan telah kucukupkan nikmatmu untukmu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Iya, cukup. Masya Allah. Lihat, al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Yang berfirman ini, yang mengatakan ini, Allah zat yang maha sempurna. Kesempurnaannya perlu diragukan? Tidak. Kalau mengatakan Islam itu sudah sempurna, perlu ditambah enggak? Kalau ditambah berarti enggak sempurna dong. Gitu. Jadi dalam beragama tolong jangan ditambahi, tapi juga jangan dikurangi. Itu. Kemudian yang ketiga, gunakan kata-kata yang ma'ruf. Jadi dalam berdakwah, mengajak orang itu gunakan kata-kata yang ma'ruf. Karena dengan kata-kata yang ma'ruf, insya Allah ma'ruf itu baik ya Bu ya. Insya Allah akan sukses. Quran surat Toha surat 20 ayat ke-44.
karena waktunya langsung aja. Surat Toha 20 ayat 44. Maka berbicara kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Iya, baik, coba. Berdua ini siapa yang dimaksud? Iya, Musa dan Harun ketika mendakwahi Fir'aun harus dengan kata lemah lembut ini. Jadi seorang dai jangan kotor lesannya, nggak boleh. Itu loh. Padahal Fir'aun seperti apa? Fir'aun itu manusia yang sangat luar biasa, sampai dia mengaku Tuhan. Bayangin, umatnya atau rakyatnya harus menyembahnya. Kurang apa? Tetapi lihat, Nabi Musa dan Nabi Harun, datanglah kalian berdua ke Fir'aun dengan kata-kata lemah lembut. Itu, Masya Allah. Kemudian yang keempat, ketika ada kabar, berita, harus tabayun, di cross check dulu, jangan mudah percaya, apalagi gampang mengeser. Loh, sekarang ini kan informasi kan mudah sekali kita dapetin. Kita nggak minta, di WA aja. Lihat, kalau pagi itu lebih, begitu bangun tidur ya dibuka apa? HP. Enggak ya? Memang ya gitu sekarang ini. Baik, oleh karena itu harus di cross check atau tabayun dulu. Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat ke-6, langsung aja saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, fatabayyanu, maka bertabayunlah atau telitilah terlebih dahulu. Kalau benar, kalau nggak benar langsung di-delete. Kalau benar share atau enggak, lihat dulu manfaat atau tidak. Kalau enggak manfaat, untuk apa? Kalau manfaat, silahkan di share. Itu namanya dakwah. Kita harus cerdas di zaman modern ini. Kemudian yang kelima, syarat dai atau memberikan nasihat yang kelima adalah jangan buruk sangka. Jangan buruk sangka. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat ke-12, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhilah kalian dari kebanyakan persangkaan, sesungguhnya sebagian persangkaan adalah dosa. Jadi nggak boleh menyangka ini sebelum ada fakta. Ada fakta pun kalau nggak manfaat, untuk apa kita sampaikan? Misalkan sekarang lagi ada yang sedang naik daun, siapa namanya? PA. Udah nggak usah, biar bingung semua. Udah nggak usah dianukan. Kan nggak boleh menyebutkan inisial, hanya identitasnya, lebih lengkap aja nanti. Baik, kemudian yang keenam, jangan memaksa agar nasihat kita atau dakwah kita diterima. Jangan memaksa orang harus menerima, jangan. Kenapa? Para nabi diutus hanya untuk menyampaikan masalah hidayah, itu urusan Allah. Jadi kewajiban kita ya hanya menyampaikan, nggak boleh memaksa orang harus mengikuti pendapat kita, ajakan kita. Kalau ajakan kita diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, sabar. Kewajiban kita menyampaikan sudah kita sampaikan. Kemudian yang ketujuh, tidak menasihati orang atau tidak mendakwahi orang itu secara pribadi, itu di muka umum. Jadi nggak boleh kita menasihati orang itu di muka umum, nggak boleh. Kalau begitu menjelek-jelekan orang di muka umum boleh nggak? Nggak boleh. Apalagi pemimpin dijelek-jelekin, nggak boleh, Ibu.
Ibu jadi RT aja gimana? Yang ngujat sama yang seneng banyakan mana? Jadi RT loh itu. Iya. Iya. Itu baru RT. Udah jangan ribut. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir, jangan melakukan tahris. Apa itu tahris? Tahris itu provokator. Mengajak orang itu nggak boleh provokator untuk tujuan-tujuan tertentu. Itulah 8 adab ketika dakwah atau mengajak kepada orang lain. Semoga 8 dakwah ini, 8 adab ini bisa kita jadikan salah satu rujukan dalam kita menyampaikan kebenaran ilallah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pertemuan berikutnya ini bab terakhir ya. Untuk Bu Dokter, ini bab terakhir atau masih ada? Terakhir ya. Pertemuan 2 pekan berikutnya adalah insyaallah nanti diganti dengan fikih, namanya kitab Al-Wajiz, panjang sekali. Nanti Bu Dokter sudah punya gambarnya, tapi baru punya gambarnya. Iya, insyaallah itu tebal sekali. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.